teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Lo-Fi Tarot. Terima kasih sudah balik lagi ke channel saya. Kalau kalian sudah pernah kesini dan kalau kalian belum pernah, ini pertama kali kalian kesini, welcome, selamat datang. Semoga pick a card kali ini bisa membantu. Terima kasih juga buat kalian yang sudah komen di video-video saya sebelumnya. Semoga kedepannya saya akan bisa terus merekam pick a card bahasa Indonesia yang akan membantu kalian dalam mengatasi masalah-masalah hidup kalian, oke? Atau menjawab pertanyaan kalian. Jadi untuk kali ini kita akan lihat apa yang akan terjadi dalam hidup kalian 1 tahun ke depan. Jadi video saya yang terakhir itu kalau nggak salah tentang apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan, dan kali ini kita loncat agak sedikit jauh ke 1 tahun ke depan. Dan reading ini timeless, jadi meskipun saya recordingnya tahun 2022, kapanpun kalian ketemu video ini, message-nya tetap berlaku untuk setahun dari kalian nonton video ini, oke? Jadi apa yang akan terjadi setahun kemudian, kira-kira perubahan besar apa yang akan terjadi dalam hidup kalian? Seperti biasa, saya ada 3 file. Silahkan pilih dulu berdasarkan feeling untuk melatih intuisi kalian ya. Jadi kalau berasa ada yang manggil, meskipun ini bagian belakang kartunya sama semua, tapi kalau ada yang berasa lebih menarik dari yang lain, berarti ada message di situ buat kalian. Dan kalian juga boleh milih lebih dari 1 file atau nonton semuanya juga boleh. Kadang-kadang pesannya kayak nyambung-nyambung gitu ya. Dan kalau bisa juga pilih berdasarkan nomor 1, 2, 3 atau kiri, tengah, kanan. Dan kalau kalian masih butuh sesuatu untuk membantu kalian milih, saya ada 3 action figure nih dari The Avengers, The Big Three, Iron Man, Captain America, dan Thor. Oke, so aku nggak akan bilang yang mana dulu yang aku taruh. Maksudnya aku nggak akan bilang action figure mana yang kepala mana ya. Silahkan ini lagi-lagi pilih berdasarkan intuisi, oke? Jadi Captain America buat PAL 2, Iron Man PAL 1, dan Thor PAL 3. Oke, jadi kalau kalian sudah mantap memilih, timestampnya seperti biasa ada di comment section dan di box deskripsi. Dan saya akan mulai dari grup yang pertama, Iron Man. Halo PAL 1 yang memilih PAL nomor 1 atau Iron Man, akan kita lihat seperti apa hidup kalian 1 tahun dari sekarang. Perubahan besar apa yang akan terjadi 1 tahun dari sekarang. Jadi Oracle Cards ini berisi general message-nya. Nanti kita akan gunakan tarot juga untuk melihat apakah ada pesan spesifik tentang karir atau cinta atau relationship pada umumnya, oke? Jadi 1 tahun dari sekarang, PAL 1, luck is on your side. Waduh, bagus banget ini. Ini ya, kartu ini pas tadi saya shuffle, langsung plak gitu. Jadi buat kalian yang milih grup 1, 1 tahun dari sekarang, ada awal baru yang akan, ada babak baru dalam hidup kalian, dan babak baru ini akan berbeda sama sekali dengan yang sedang dengan kehidupan kalian sekarang ya. Jadi reading ini sekali lagi timeless, kapan aja kalian nonton message-nya masih berlaku, oke? Jadi kalau sekarang kalian tuh merasa hidup kayak gini-gini aja gitu, atau malah mungkin ada beberapa yang putus asa atau merasa ya saya kok kayaknya apa yang saya inginkan tuh jauh rasanya. Tapi 1 tahun dari sekarang akan ada keberuntungan bagi kamu yang akan membuka jalan ke tujuan kamu. Jadi panah ini tujuan atau mimpi besar kamu atau goal kamu, oke? Jadi akan ada dibukain jalan, bisa berupa pekerjaan. Kayaknya sih pekerjaannya, kalau mungkin ada beberapa yang menginginkan relationship, tapi untuk PAL 1 kayaknya sih lebih banyak ke karier atau tujuan hidup, misalnya mau pindah kemana gitu, cari rumah baru, lingkungan baru. Jadi luck is on your side.
ya. Apapun itu, kalian akan dituntun, dibimbing, dibukakan jalan 1 tahun dari sekarang. Karena ini masih new moon ya, jadi mungkin sekarang masih belum kelihatan, tapi 1 tahun dari sekarang akan mulai kelihatan. Oke. Ini universe emang, Tuhan nih selera humornya kadang-kadang ini juga kocak juga. Jadi ya memang ini reading a year from now kan, jadi ya udah tahu gitu loh. Tapi makanya saya tarik satu lagi ya. Tapi kayaknya sih kalau dari sini, ya beberapa dari kalian asking about relationship, kapan nih gue ketemu jodoh gue. Nah, luck is on your side, berarti tahun depan mungkin kalian akan berada di tempat atau pekerjaan atau lokasi di mana kalian ditakdirkan akan ketemu soulmate kalian di sana ya. Atau buat yang lagi nggak mencari cinta, mungkin akan ada cinta nggak terduga bersamaan dengan kerjaan baru atau pindahan gitu kan. Atau bisa jadi ini cuma menggambarkan kalau kalian akan lebih berasa selaras, in balance dengan universe dan dengan diri kalian yang sejati. Jadi kalau kalian merasa sekarang, aduh hidup gue nih kayaknya bukan seperti yang gue mau. Nah, setahun kemudian mungkin, apalagi ada globe ini kan, mungkin beberapa dari kalian akan dapat pacar atau seseorang, calon pasangan dari luar negeri, atau mungkin kalian akan pindah ke luar negeri ke tempat impian kalian ya, mungkin visanya di approve. Ya, basically kalian akan mendapatkan apa yang kalian impikan gitu a year from now. Atau bisa juga orang ini seperti kayak malaikat pembimbing atau soulmate yang dikirim kepada kamu 1 tahun dari sekarang untuk mencapai tujuan kamu. Oke? Jadi setahun dari sekarang you are very blessed. Tambahan 1 kartu lagi, no. Oke, jangan panik dulu ya, jangan panik. No ini pas saya tarik, ini soft no ya. Jadi kartu maksud saya deck Angel Answer Oracle ini ada 2 no dan 2 yes. Yang satu pakai tanda seru, yang satu enggak. Nah, kalau ini soft no. Jadi maksudnya mungkin setahun ke depan yang tadi saya omongin, luck is on your side, ada berkat, ada datang gebetan, saya nggak tahu cara ngomong gimana, gebetan, saya nggak tahu, tolong betulin ya di comment section. Atau calon pasangan baru itu nggak akan itu akan datang sebagai surprise, jadi nggak seperti yang kamu bayangkan. Jadi kalau kamu misalnya pengen pacaran sama orang lokal misalnya, tapi tahu-taunya nanti dapat bule, atau kamu pengen pacaran sama bule tapi nanti dapatnya orang Jepang gitu loh, jadi surprise gitu. Jadi no ini nggak akan seperti yang kamu pikir sekarang, oke? Atau ini bisa juga berarti sekarang belum waktunya untuk hal-hal yang kamu minta, jadi itu akan datang 1 tahun kemudian ya. Dan ada satu nasihat lagi, karena ini bentuknya angel dan sinarnya terang sekali, ini seperti ada hal-hal yang kamu inginkan yang gak akan menjadi kenyataan, karena itu justru untuk melindungi kamu, untuk kebaikan kamu. Jadi setahun ke depan tetap akan ada berkat, luck is on your side, dan kamu akan diselaraskan sama goal kamu yang sesungguhnya, tapi mungkin bukan seperti yang kamu bayangkan sekarang ya, atau bukan seperti yang kamu inginkan sekarang. Jadi be flexible, tetap berdoa, minta universe, maksudnya bilang sama Tuhan apa yang kamu inginkan, tetapi pasrahkan kepada Dia hasil akhirnya bagaimana atau jalannya bagaimana. Oke? Trust the timing ya. Barusan saya ngomong soal timingnya. Lagi-lagi mungkin ada beberapa di antara kalian yang 1 tahun dari sekarang targetnya udah nikah, karena ini seperti nikahan juga. Tapi mungkin 1 tahun dari sekarang mungkin kalian baru ketemu orangnya. Karena apa? Waktunya belum tepat. Oke? Jadi mungkin tahun ini kalian masih harus, setahun ke depan kalian masih harus persiapkan mental, emosional dulu, perbaiki sifat-sifat yang kalian rasa kurang mendukung untuk membangun hubungan yang sehat.
Jadi kalau masih ada dendam atau rasa marah atau rasa menyesal dari hubungan-hubungan sebelumnya, itu harus diberesin dulu, oke? Atau kalau kalian pingin misalnya karier atau pindah ke lokasi baru, harus persiapan dulu, jual rumah lah, bikin dokumen, prepare dokumen, bikin visa. Belum siap mentalnya, itu yang paling berat ya. Jadi trust the timing. Apa nih? Trust the wave you came in on. Time is not running out. Ya, beberapa dari kalian buru-buru pengen dapet seseorang gitu mungkin ya, atau buru-buru pengen mencapai sesuatu. Tapi semakin gede mimpi kita, semakin idealis, semakin prosesnya panjang. Jadi sabar aja ya. Kecuali kalau kalian memang ya cincai lah. Mau apa aja deh, yang penting ya. Jadi itu terserah kalian, oke? Oke, jadi sekarang aku mau buka kartu. Kira-kira mau pakai kartu apa ya? Pakai Rider-Waite-Smith aja sebentar ya. Oh, atau pakai, coba saya pakai Everyday Witch Tarot. Ini sudah lama nggak dipakai. Sebenarnya saya pengen pakai Rider-Waite-Smith yang lebih to the point, tapi kita coba pakai Everyday Witch Tarot. Spirit guide, God, universe, please help us in this reading. Please be present in this reading. Oke. Buat pile nomor 1, perubahan besar apa secara spesifik yang akan terjadi dalam kehidupan mereka 1 tahun dari sekarang? Tuhan semesta tolong beri petunjuk. Perubahan besar apa yang akan terjadi dalam hidup kalian 1 tahun dari sekarang? Secara spesifik, apa yang semesta atau Tuhan ingin kalian tahu? Buat pile 1, buat pile 1, kayaknya mesti ganti deck nih. Ups, baru dibilang ganti deck. Eight of Swords. Oke, coba cari lagi bottom of the decknya, Ace of Cups. Jadi jangan, lagi-lagi jangan terlalu terpaku sama hasil ya. Ini lebih ke nasihat sih. Jadi 1 tahun dari sekarang mungkin kalian akan meninggalkan pola pikir seperti ini, terlalu terpaku sama hasil. Jadinya malah panik sendiri, jadinya malah nervous, dan akhirnya stuck, nggak melakukan apa-apa karena takut gagal atau takut hasil nggak sesuai harapan ya. Jadi you have nothing to lose ya, maksudnya oke, memang ada beberapa hal yang kamu perlu pikirkan matang-matang, tapi jangan kebanyakan mikir juga. Ini hasil dari kebanyakan mikir. Dan mungkin kamu takut kalau kamu salah pilih, atau bukan, sebenarnya nggak ada kata salah pilih sih, cuman mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat mengambil keputusan. Itu sebenarnya, dan jatuhnya nih di luck is on your side. Jadi apapun yang terjadi, percaya kalau Tuhan semesta akan melindungi kalian, mengarahkan kalian ke jalan yang benar. Jadi nggak usah takut. Kalau mau coba-coba hal baru, lakukan saja, oke? Jangan terlalu banyak mikir, karena kalian nanti malah stuck, malah nggak ketemu siapa-siapa dan apa-apa, nggak dapat pengalaman, nggak bisa belajar, oke? So 1 year from now, Spirit, for pile number 1, any blessing or big changes, blessing or big changes, blessing or big changes, blessing or big changes. Kayaknya mesti ganti deck ini sebentar ya. Oke, kita mulai lagi. Jadi 1 tahun dari sekarang, perubahan besar apa? Spirit tuh langsung keluarkan. Iya, sama aja, 9. Oke.
Six of Wands di belakang deck. Jadi aku dapat energi lain di sini. Jadi mungkin 1 tahun dari sekarang kalian bakal sibuk banget ya, karena luck is on your side. Kemungkinan besar beberapa dari kalian mulai kerja di tempat baru atau pindah ke tempat baru. Jadi Eight of Swords ini kayak seperti energi rada-rada nervous gitu, dan you had your walls up, jadi kalian tuh jadi agak-agak defensif, like curigaan gitu, karena di lingkungan baru kan, jadi masih butuh penyesuaian. Okay? But we have Six of Wands at the bottom of the deck, jadi ini yang belum kelihatan, jadi kalian akan sukses, nggak usah terlalu defensif, kurangin 3 itunya, apa, wands-nya, tongkatnya, kalian ini kok akan berhasil ya. Ya, kalian akan mulai melihat dunia, mulai mengeksplorasi apa yang ada di luar sana. Six of Wands ini juga berarti kalian udah 1 tahun ke depan confidence kalian nambah, rasa percaya diri nambah, dan orang-orang percaya sama kalian. Kalian udah berhasil membuktikan diri, aku bisa ya. Jadi nggak usah defensif gini ya, karena kamu udah bisa 1 tahun lagi mau untuk mulai menjalani petualangan baru ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi, atau kayak apa, ekspansi ke kerjaan atau karier yang belum pernah kamu tekuni sebelumnya. Aku dapat energi traveling kuat banget sih di sini. Wow, Six of Cups. Ya, ini kayak, kalau aku ngeliat ya, kesannya kayak di desa-desa Eropa gitu. Jadi mungkin beberapa kali dari kalian pengen ke Eropa, mungkin ketemu orang-orang yang menyenangkan di sana. Ya, kalian bakal sibuk sih tahun depan. Mungkin ada yang mau postgraduate study di luar negeri atau kerja di luar. Jadi apalagi 1 tahun dari sekarang, Spirit? Aku rasa nih Eight of Swords balikin aja deh, karena Nine of Wands ini sama 11-12 lah energinya. Satu tahun dari sekarang, perubahan besar apa yang akan dialami pile nomor 1, Spirit? Wow, apa nih? Five of Swords, 3 lagi, tolong 3 kartu lagi. Wow. Oh ya, aku tahu. Ya. 2 lagi, Spirit. 2 lagi. Oh ya kan, traveling kan. Waduh. Wah, dapet. Wah, kebanyakan ini, kebanyakan. Tapi ini Ten of Pentacles mau kasih lihat kalian ada abundance di luar sana, jadi aku ambil yang ini aja. Tapi intinya sih banyakkan tentang karir, cuman nanti nyambung ujung-ujungnya nanti ketemu seseorang di sana. Ya, ini spesifik ya. Jadi beneran kalian mau tahun depan, oke. Nine of Wands ini nggak cuma aku juga bilang kalian bakal sibuk, karena kalian bakal pergi ke tempat yang lebih baik, yang lebih cocok buat kalian. Kemungkinan besar tempat kalian di sekarang itu nggak ideal buat kalian ya. Rasanya tuh kalian di apa ya, energinya nggak cocok aja lagi, apa ya, mungkin kalian sekarang masih tinggal sama anggota keluarga yang toksik, atau lingkungan kerjaan kalian toksik, jadi kalian harus begini terus setiap saat, siap tempur. Atau bisa juga setahun dari sekarang kalian akan berontak, aku dengarnya ya, berontak terhadap satu ketidakadilan. Kalian akan ngelawan status quo, pergi dari situasi yang tidak membawa kebaikan bagi kalian ya, menutup pintu siklus kehidupan yang ini, dan menemukan sesuatu yang kalian cintai di tempat lain. Oke. Jadi aku lihatnya ini ibu-ibu, atau mungkin ya nggak mesti ibu-ibu sih, tapi bawa anak dia. Jadi mungkin beberapa dari kalian literally secara harfiah mungkin ada yang
Ya saya sih nggak mau, mudah-mudahan nggak, tapi mungkin ada yang berpisah dari pasangan terus kalian pindah ke tempat baru dengan anak dan kalian akan bertemu cinta yang baru. Oke. Waduh, Seven of Swords. Ya, ada orang yang bikin kalian merasa kecil, ya. Ya, ini awal yang baru, tapi ya ada orang yang berusaha membuat kalian merasa kecil, meragukan kemampuan sendiri, karena mereka ingin kalian tetap di sisinya gitu. Jadi ada energi permainan, mind games ini. Ada mind games di sini. Nah, kalian harus pikir benar-benar how to resolve this situation. Dan death ini artinya ini perubahan besar yang akan terjadi setahun kemudian. Kalian akan melakukan sesuatu yang nggak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Jadi kalau kalian nggak pernah membayangkan akan berpisah atau pindah atau menjalani karier baru atau apa, 1 tahun dari sekarang itu akan terjadi. Jadi kembali lagi ke no ini. Mungkin beberapa dari kalian pengen stay, tapi no, this is not for you. This energy is not for you. Jadi aku mau perjelas. Nine of Wands itu apa? Five of Swords itu apa? Enggak, bukan Five of Swords. The Hierophant. Sama-sama 5 ya. Iya, Hierophant itu kayak apa ya? Sebelum Hierophant apa ya? Empress. No, Emperor. Hierophant itu kalau tidak salah kartunya Taurus bukannya. Jadi ya, sticking to tradition. Jadi mungkin kalian akan meninggalkan tradisi tertentu yang udah nggak sesuai sama kalian. Bisa juga ini berarti saya lihat ada juga yang mungkin akan berpisah dengan pasangan. Karena Hierophant juga bisa berarti priest kan, pendeta atau ulama gitu yang menikahkan atau menyatukan orang atau memimpin satu umat. Jadi mungkin kalian akan meninggalkan tradisi atau satu rumah tangga, tapi bukan dalam arti jelek, karena rumah tangga ini sudah jadi terlalu toksik. Mungkin nggak semua dari kalian ya, mungkin cuma beberapa aja. So, universe, please clarify the Hierophant. Please clarify. Nine of Cups. This is the card of self-love and happiness. Happy being single. Ya, Page of Pentacles lagi. Please clarify Hierophant and Nine of Cups. One more card to make it clear. What's the relationship between Hierophant and Jadi dengan adanya Hierophant ini sama Nine of Cups dan Ace of Swords, selama ini kalian menolak melihat suatu kenyataan. Kalian anggap tempat kalian berada sekarang ini, mungkin beberapa dari kalian membohongi diri, aku bahagia kok di sini. Tapi sebenarnya enggak. Dan the brutal truth will come out. Jadi kenyataan yang nggak enak itu akan keluar. Tapi itu akan membawa kalian pergi dari Jadi 5 tambah 1 6 kan? Jadi kalian akan akhirnya sadar, oh ini situasi ini nggak seimbang. Jadi kalian akan pergi meninggalkan sesuatu yang selama ini sudah jadi tradisi untuk mencari kebahagiaan yang sejati. Tapi aku pengen tahu ini Hierophant ini siapa sih? Orang atau institusi? Spirit, can you clarify the Hierophant card further? Who is this? Oh ya, bisa juga Nine of Cups ini adalah orang ini. Jadi dia selfish, dia mementingkan kebahagiaannya sendiri. Jadi kalau sudah nggak cocok,
ya ditinggal aja. Karena daripada kalian perkembangan pertumbuhan jiwa kalian terhambat, mending ditinggal. Karena kayaknya ada satu orang yang cukup puas dengan keadaan yang ada saat ini. So please clarify the Hierophant once more, spirit. Who and what is King of Pentacles. Jadi ini seseorang yang kekeh megang tradisi, seseorang yang kaku, punya banyak duit juga. Mungkin ya setengahnya mungkin ini bisa pekerjaan, bisa pasangan. Bottom of the deck energy is Eight of Pentacles. Jadi beberapa di antara kalian ini soal kerjaan, bukan mungkin ada yang soal hubungan suami istri. Jadi kalian akan meninggalkan seseorang yang selfish dan kaku dan gak mau maju, yang bikin kalian merasa kecil dan pengen kalian terkungkung bersama mereka. Itu akan kalian tinggalkan, ya. Dan kalian akan bersama seseorang yang benar-benar sama kalian tuh hatinya nyambung, soulmates beneran. Tapi beberapa di antara kalian ini soal karier. Jadi di karier yang sekarang kalian tuh harus selalu waspada, takut ditusuk dari belakang karena banyak orang yang seperti ini, ya. Kalian nyaman di sini mungkin, maksudnya comfortable, ya, nyaman. Dengan Hierophant itu segalanya di sana kalian semua udah tahu. It's better the devil you know than the devil you don't, kan. Jadi daripada kalian pindah ke teritori lain yang nggak kenal gitu, mendingan di tempat sekarang meskipun nggak enak. Tapi kalian akan sadar itu 1 tahun dari sekarang, kalian akan sadar itu tidak sehat lagi. Kalian harus pindah, harus pergi, ya. Jadi ini clarifying the Hierophant. Jadi ini bisa berarti perusahaan atau bos kalian sekarang, ya. Jadi mereka terlalu kaku dan sedangkan jiwa kalian bebas. Apalagi kita dapat New Moon in Sagittarius. Kalian perusahaan kalian terlalu kaku, terlalu ngekang, ya. Sedikit klarifikasi tentang ini Five of Swords dan Nine of Wands, please. Beberapa dari kalian udah terbiasa jadi yes man or yes woman dengan ini Five of Swords. Oops. Five of Swords, clarify please, spirit, and Nine of Wands together. What story is there? Waduh, banyak amat. Iya, Ten of Swords. Udah enak kalian, udah nggak tahan lagi. 1 tahun dari sekarang kalian sudah sadar, ya. Mungkin ada peristiwa yang akan membuat kalian berpikir this is the last straw, aku udah nggak tahan lagi. So you will move on. Dan sebenarnya ini katalis buat perkembangan kalian selanjutnya. The Empress, ya. Mungkin bos kalian Taurus, mungkin perusahaan kalian didirikannya di ulang tahunnya itu bertepatan dengan zodiak Taurus, atau mungkin ini pasangan hidup kalian, soalnya energi Taurus yang gede banget. Ya, The Empress. Ya, aku jadi ingat ini kan kayak legenda Dewi Persephone itu yang diculik Hades. Jadi mungkin kalian merasa kayak diperangkap di bawah tanah. Memang ini menghasilkan, tapi membuat jiwa kalian gak bebas, oke? Ya kan, Nine of Swords, 29, 2, 9, Nine of Cups. Kalian mau pergi, ya. Two of Wands lagi, Magician, Six of Pentacles. Kalian mencari keseimbangan. Ini udah gak seimbang.
orang ini mungkin menganggap kalian sumber keberuntungannya, dan kalian mungkin ngasih banyak ke orang ini atau perusahaan ini, tapi akhirnya kalian sendiri yang rugi gitu. Mendingan kreativitas kalian, potensi kalian dialihkan ke sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang akan memberikan kembali ke kalian gitu ya, memberi kembali ke kalian. Jadi apa yang kalian keluarkan gak disedot sia-sia, tapi dikembalikan, jadi hubungannya seimbang sih, reciprocal, timbal balik ya. Jadi 1 tahun dari sekarang kalian akan mungkin baru keluar dari energi ini, dan mungkin rasanya tidak enak pada awalnya, tapi trust the universe that you are being led to a place that is way much better. Oke, jadi sekarang kita tarik kartu terakhir. Jadi ini cuma general aja. Kalau mau lebih spesifik, saya buka personal consultation. Silakan lihat di box deskripsi ya kalau mau booking. So, universe, semesta, satu pesan terakhir buat pile nomor 1 tahun dari sekarang. Perubahan apa nih? Destiny ya. One door closes, ya kan? Satu cycle tertutup. One door closes, another opens for you. Let the plans of destiny unravel through. Pass this on. Period, point blank. Udah, itu aja. Atau mungkin satu lagi, kalau masih ada yang takut atau ragu, tapi kalian kayaknya udah siap deh. Sebenarnya kalian udah siap secara mental, cuman masih ya udah nggak ada lagi kayaknya. A stranger's grace. Let ego fears the sudden danger, but never underestimate the kindness of a loving stranger. Ya, loving stranger. Jadi jangan anggap segala sesuatu yang asing itu buruk. Nggak selalu. Mungkin malah di tempat baru di mana kalian nggak kenal siapa-siapa, mungkin malah jadinya kalian akan bertemu orang-orang yang jauh lebih baik dari tempat asal kalian ya. Jadi ini lebih ke traveling sih, dan perpindahan, relokasi, upgrade. Oke? Ya, jadi itu saja untuk nomor 1. Semoga ini membantu, semoga resonate. Please click like, kasih jempol, subscribe, dan silakan lihat box deskripsi kalau ada yang mau personal reading. Oke? Thank you so much. I'll see you next time. Dadah. Halo teman-teman semua yang milih pile nomor 2 atau Captain America. Jadi ini adalah bacaan kalian tentang apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Jadi ini pesan secara generalnya, secara umum, perubahan besar apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Dan kita akan buka kartu tarot juga untuk lihat secara spesifik apa saja yang perlu kalian ketahui 1 tahun dari sekarang. Oke? Jadi kita punya a fiery climax approaches, full moon in Aries. Take time to breathe out. Ini naga-naganya kok kayaknya sama dengan pile nomor 1. In the near future, you got the love, Hadarian energy, codependency, boundaries. Wow. Oke, ini mirip-mirip dengan pile nomor 1 ya. A fiery climax approaches berarti kita mesti aku mau jelasin kalau Aries ini kayak the baby of the zodiac. Jadi zodiak yang pertama, dan biasanya mereka tuh ngomong atau bertindak tanpa mikir. Saya tahu karena rising sign saya Aries, jadi kadang begitulah. Nah ini kalau paling nomor 1 tahun dari sekarang mereka sudah enek, dan beberapa dari mereka enek dan tidak tahan dengan situasi yang mereka hadapi sekarang, dan akhirnya mereka meledak gitu. Jadi okay, that's it, F it, I quit, gitu aja. Ini energi yang sama, a fiery climax approaches. Jadi dombanya ini udah mau nyeruduk aja nih. Dan take time to breathe out. Jadi nah mungkin ini bedanya dengan pile nomor 1. Kalau pile nomor 1 mereka sudah siap
mau meloncat ke babak baru, kayak ya udah siap mental, cuman tinggal tunggu waktunya aja yang tepat. Tapi iya, ada beberapa juga yang perlu nunggu 1 tahun untuk siapin mental. Jadi ini mungkin ada di antara kalian yang di file 1 yang milih file ini juga, take time to breathe out. Kalian harus istirahat dulu. Maksudnya bukan istirahat dulu, maksudnya 1 tahun dari sekarang jangan buru-buru melompat ke the next best thing. Jadi jangan buru-buru, misalnya kalian keluar dari pekerjaan lama atau kalian putusin satu hubungan, jangan buru-buru cari yang baru. Okay? Take time to breathe out. Disseminating moon. Jadi ini energinya adem banget, jadi kayak abis full moon gitu mungkin ya. Jadi kayak narik napas lega dulu setelah kayak abis berantem, terus kalian kayak balon kempes gitu. Jadi take time to breathe out, karena ini fiery climax 1 tahun dari sekarang akan memakan banyak energi. In the near future kalian bakal bertemu dengan seseorang. Ini mungkin bisa jadi nggak sampai setahun dari sekarang, karena in the near future. Jadi kalian akan bertemu seseorang yang akan nggak mesti jadi pasangan atau teman, mungkin beberapa iya jadi pasangan atau teman, tapi yang jelas orang ini akan jadi katalisator buat kalian menyadari kalau kalian harus 1 tahun dari sekarang kalian akan jadi mereka yang akan mendorong kalian untuk 1 tahun dari sekarang mengambil tindakan yang seharusnya sudah lama kalian ambil. Jadi kalian tuh udah gak tahan gitu, dan akhirnya kalian berani terdorong untuk bertindak. Jadi orang ini mungkin yang akan menyadarkan kalian ya. Kalau misalnya kalian sekarang ada yang mau pengen cabut dari kerjaan atau entah apa, tunggu dulu, istirahat dulu. Bukan berarti kalian gak boleh keluar atau ini untuk membuat kalian berpikir ulang. Ya mungkin ada beberapa yang akan berpikir ulang, karena sekali lagi Aries itu kadang-kadang terlalu impulsif. Tapi kita ada ini, you got the love, hadirin energi, codependency, boundaries. Jadi kalian tuh bingung diri kalian tuh siapa, karena terlalu dipengaruhi banyak orang. Jadi kalian harus menemukan diri kalian sejati. Dan kalau lingkungan yang sekarang tuh membuat kalian gak bisa establish boundaries yang sehat, membuat kalian bingung kalian ini sebenarnya siapa, karena terlalu dipengaruhi dan mungkin ada yang di brainwash sama anggota keluarga atau entah siapa atau teman-teman. Sudah saatnya kalian meninggalkan energi itu dan establish boundaries, like tentukan sendiri siapa sebenarnya diri kalian. Again, in the near future ini ada seseorang yang akan menuntun kalian ya, memberi petunjuk, memberitahu jalan ya. Jadi aku pengen perjelas dulu ini kartu-kartunya. Pengen tahu apa bedanya dengan nomor 1, karena agak mirip sih. Jadi ini ada tentang timing juga. Jadi climaxnya, showdownnya itu 1 tahun dari sekarang, apapun masalahnya. Dan abis itu kalian diminta untuk istirahat dulu, karena kalian harus mencuci bersih semua energi negatif yang kalian dapat selama setahun sebelumnya ya. Jadi next year you will be able to breathe more freely. Jadi bernapas dengan lebih leluasa. Aku baru split decknya, kita dapat the devil ya.
Jadi setengahnya ada comfort zone, tapi kalian gak happy di tempat sekarang, udah mau marah aja pokoknya deh. Fiery climax approaches. Okay, please clarify a fiery climax approaches. Spirit universe, please clarify a fiery climax approaches. Oke, ya ini soal timing. Belum waktunya kalian tahu. Jadi situasinya bisa berbeda juga dengan nomor 1. Kalau nomor 1 jelas mereka harus pindah. Entah pindah kerjaan, entah pindah lokasi, entah keluar dari rumah orang tua atau rumah keluarga yang sekarang. Kalau buat kalian, ini aku belum tahu nih situasi apa. Tapi yang jelas tahun dari sekarang akan terjadi perubahan besar, klimaks dari satu situasi. High Priestess ini juga bilang kamu udah tahu, beberapa di antara kalian udah merasa apa ini yang bakal berakhir. Ada sesuatu yang akan berakhir. Tapi kayaknya semesta pengen, kayaknya Tuhan pengen ini jadi surprise. Ya semoga bukan surprise yang shocking bagaimana ya. What's the energy? Ten of Cups, Three of Cups. Wow. Oke. Jadi 1 tahun dari sekarang, ya, kalian bakal terbebas dari sesuatu dan menggapai mimpi kalian, bertemu soul tribe, bertemu soul family. Ini 8 of Swords tadinya juga ada di sama 10 of Wands. Iya, ini juga ada di pile nomor 1, cuman pile nomor 1 9 of Wands. Jadi kalian ini mungkin energinya lebih intens dari pile nomor 1, tapi IT-nya sama, ya. Jadi ini mungkin yang kalian idam-idamkan, tapi kalian merasa diikat, dikekang, dibebani begitu banyak tanggung jawab. Dan karena itu 1 tahun dari sekarang kalian akan keluar dari semua ini, tapi kalian perlu istirahat dulu. Karena ya kalian perlu kayak rekalibrasi ulang gitu. Aku nggak tahu bagaimana menggambarkannya, tapi ya seperti itu. Ya, 5 of Wands, King of Swords. Okay. Please clarify the High Priestess. Apa ini fiery climax approaches? What's the difference with pile number 1? How is it different from pile number 1? High Priestess, fiery climax approaches. Apa ini? Spirit universe. Waduh. Oke, jadi 1 tahun dari sekarang, lagi-lagi saya bilang temanya perubahan besar, dan spirit nggak mau ngasih tahu dulu karena mungkin kalau kalian tahu, kalian justru nggak mau pergi, sedangkan ini tower sudah mau rubuh. Tower ini bisa kerjaan lama kalian, perusahaan, rumah tangga, apa aja. Jadi yang kalian pikir ideal sebenarnya sudah nggak bisa dipertahankan lagi. Sesuatu yang udah nggak bisa dipertahankan lagi. Sesuatu yang ditakdirkan untuk jatuh, rubuh. Oke, kedengarannya serem ya, tapi sebenarnya enggak. Karena High Priestess ini dia tahu betul. Ini intuisi, ini energi intuisi, energi misteri alam, misteri semesta. Jadi meskipun ada tower, tapi kalian akan ini kayak berkah terselubung. Ya, berkah terselubung. Itu kata yang ideal buat High Priestess. The Moon. Ya, kalian akan keluar dari ini ketidakpastian. Jadi selama ini kalian bingung bolak-balik mau ke jalan yang mana. Tapi kalau sudah begini, mau nggak mau, kalian harus ikut kata hati, ikut kata semesta, dan nantinya akan keluar dari ketidakpastian ini. Oke?
ya, Seven of Swords juga ada di pile nomor 1. Jadi mungkin beberapa dari kalian perlu lihat pile nomor 1 sama Six of Cups. Ya, berkah terselubung. Ya, Six of Wands, Three of Wands. Sama ini dengan pile nomor 1. Kadang-kadang bisa begitu. Mungkin energinya pada umumnya sekarang lagi begini ya. Energi kebanyakan orang. Jadi ada hal-hal yang harus berakhir, udah expired. Ada hal-hal yang sudah expired dan harus ditinggalkan. What's this in the near future? Spirit clarify. Tolong klarifikasi in the near future. What will happen in the near future? What will happen in the near future? Please, Spirit. What will happen in the near future? Wow. Kenapa lagi ini? Oke, bottom of the deck, Six of Wands. Jadi lagi-lagi ini sama kayak pile nomor 1, ada seseorang yang membuat kalian merasa kecil, merasa aku ini salah terus, gak ada artinya. Dan in the near future mungkin ada seseorang yang menyadarkan kalian kalau kalian tuh di gaslight, sudah kayak di brainwash seperti aku bilang, kurang boundaries. Dan akhirnya kalian jadi nggak jelas diri kalian tuh siapa, apa yang mampu kalian lakukan, karena sudah terpengaruh sama kata-kata orang tentang diri kalian ya. So what's this in the near future and Five of Swords? Please, Spirit. What's this? The Emperor. Jadi ini bisa jadi ada orang yang dominan yang menguasai kamu, tapi ini juga bisa berarti Emperor ini energi kamu. Jadi kamu tuh jadi kalian harus bikin batasan. Ketahui apa yang baik buat kalian, ya. Jadi anggap dunia kalian itu suatu negara, dan kalian tuh pengen menjaga supaya kehidupan bukan dunia. Kehidupan kalian tuh satu negara. Jadi kalian harus pertahankan supaya negara itu tetap makmur, sehat. Jangan sampai ada musuh-musuh yang datang dan ngerecokin dan bikin kacau semuanya. Jadi anggap kehidupan dan diri kalian, diri pribadi, anggap itu satu negara, ya. Jadi kalian tentukan siapa orang-orang yang tidak berhak dalam hidup kalian keluar. Orang-orang yang codependent, jadi mereka pengen kamu tergantung sama mereka, dan karena mereka juga tergantung sama kamu, itu tidak sehat ya. Boundaries, bikin batasan. The Emperor tuh angka 4, jadi bikin batasan ya. Lindungi energi kalian supaya in the near future kalau ada sesuatu kesempatan atau apa, kalian punya energi untuk mengambilnya, untuk melakukannya, karena energi kalian gak disedot oleh orang-orang ini, orang-orang yang hanya bisa bergantung sama kamu tapi nggak bisa memberi balik, nggak ada timbal balik. So please clarify this card again, Spirit, in the near future. Why there are 2 angels there? Oh, Three of Pentacles. Jadi mungkin kalian akan bertemu seseorang lewat pekerjaan ya. Back of the deck, Eight of Pentacles. Jadi bertemu seseorang lewat kerjaan, dan ini mungkin akan jadi klien tetap, dan klien ini secara tidak langsung akan mengajari kalian tentang bukan mengajari ya, kayak ngasih tahu, kasih pencerahan tentang hal-hal ini ya. Atau bisa juga kalian harus jadi emperor,
harus jadi kaisar ini supaya kalian bisa kerja dengan tenang tanpa gangguan dari orang-orang luar. Jadi again, berani bikin batasan ya. Tapi kayaknya sih kemungkinan besar kalian akan ketemu seseorang yang akan memberi kalian peluang, mungkin bantuan financial, mungkin kalian akan diperkerjakan di satu proyek atau bagaimana, atau ini semacam partnership ya. Partnership bisa juga, jadi kalian akan buka toko atau buka usaha dengan seseorang, dan ini akan jadi kayak seperti tiket kalian keluar dari energi yang the tower ini, dan ini energi yang gak sehat ini. Oke, ya, Eight of Pentacles, King of Wands ini bisa jadi orang ini energi api ya, Aries, Leo, Sagittarius. Judgment ya, ini fate meeting, jadi takdir ya. Dia akan mengajari kalian bagaimana cara menyimpan energi, menabung, supaya kalian bisa pergi ekspansi ke tempat lain yang lebih baik ya. Oke, orang ini juga the magician, jadi mereka mungkin entrepreneur, wira swastawan. Jadi mungkin dia akan menjadi klien tetap kalian. Jadi kita tanya lagi lebih spesifik apa yang akan terjadi pada kalian 1 tahun ke depan. Perubahan besar apa? Perubahan besar apa yang akan terjadi 1 tahun dari sekarang untuk PAL 2? Hanya PAL 2, spesifik PAL 2. Jadi itu tadi general message-nya. Sekarang yang lebih spesifik untuk PAL 2, apa yang akan terjadi 2 tahun, kok 2 tahun sih aku ngomongnya, 1 tahun dari sekarang, mungkin 1 sampai 2 tahun nih. Apa yang akan terjadi ya kan? The fiery climax approaches, akan ada sedikit kericuhan. Kita dapat the moon lagi. Jadi mungkin kamu bertanya-tanya apa ini jalan yang benar, tapi kamu akan aku bilang iya, kamu akan dituntun sama intuisi kamu, ya kan? Death, ada sesuatu yang harus berakhir, expired. Three of Wands, sama energinya kayak tadi. Ada sesuatu yang sudah expire, sudah nggak ada tempatnya lagi dalam hidup kalian. Okay? 4 kartu lagi deh. Oke, Spirit 4 kartu lagi. 1 tahun dari sekarang, perubahan besar PAL 2. 1 tahun dari sekarang PAL 2. Please Spirit. Tiga kartu lagi. Ini Hierophant keluar lagi. Ten of Cups. 2 lagi. Temperance. 1 lagi. 1 lagi. Aduh, banyak amat. Ini kartu dari nomor 1 juga. Kok bisa mirip begini ya? King of Pentacles. Oh, King of Pentacles bisa jadi orang ini yang akan nawarin kalian pekerjaan, oke? Jadi aku gak akan ambil ini, aku ambil ini aja. Jadi ini sesuai dengan tema take time to breathe out ya. Jadi 1 tahun dari sekarang kalian akan entah inisiatif sendiri atau kemungkinan didorong sama universe untuk keluar dari situasi penuh persaingan, percekcokan, pertengkaran, atau mungkin ini bisa juga beberapa orang secara spesifik kalian pengen bersama seseorang tapi ditentang oleh keluarga, dan kalian tahu apa yang baik buat kalian dan kalian akan mengusahakan itu. You will pursue your own happiness ya. Jadi Emperor ini bisa juga jadi figur ayah juga yang menentang. Kita punya Ten of Cups dan Hierophant. Hierophant bisa juga berarti persekutuan kudus. Jadi ikatan kudus, ikatan kudus. Jadi mungkin spesifik banget nih. Beberapa dari kalian mau nikah tapi calon kalian ditentang. Jadi kalian akan mengusahakan
kebahagiaan kalian sendiri, menjalani hidup kalian sendiri. Oke? Temperance ini berarti sesudah lepas dari energi ini, kalian harus pinter-pinter kelola energi, banyak-banyak istirahat, karena kalian berdiri sendiri mulai dari sekarang. Maksudnya tahun depan kalian harus mulai berdiri sendiri, karena kalian baru melepaskan diri dari sesuatu yang selama ini jadi tower, safe place kalian, tapi sekarang udah jadi terlalu mengekang. Kalian akan keluar dari situ, ya. Four of Swords ini energi, Five of Swords ini yang bikin kalian kecewa selama ini. Jadi orang-orang yang seharusnya berada di pihak kalian tapi justru menggunakan kalian untuk kepentingan sendiri, ini harus kalian tinggalkan. Dan kalian harus perlu memulihkan diri dulu. Oke, perlu memulihkan diri dulu setelah setelah ribut-ribut ini, konflik besar ini. Kalian perlu istirahat dulu, ya, sebelum melanjutkan. Temperance ini berarti ya, menyeimbangkan waktu kerja dan waktu untuk bernapas, waktu untuk bermain, waktu untuk berdoa dan sebagainya. Karena kalian gak bisa melakukan semuanya sendirian tanpa bantuan dari semesta atau Tuhan, ya. Jadi setahun ke depan, setelah semua perubahan, akan ada banyak perubahan terjadi, akan ada banyak konflik, dan akhirnya kalian akan melewati semua itu, tapi kalian tidak usah buru-buru melanjutkan ke babak berikutnya, karena kalian harus memikirkan tindakan selanjutnya apa, mau bagaimana, dan kalian harus banyak-banyak bergaul dengan universe, dengan semesta. Jadi berdoa, mungkin kalau ada orang gereja atau orang misalnya kalian beragama Buddha atau Muslim, mungkin ada orang-orang dari masjid atau dari kuil kelenteng yang bisa dimintai bantuan, ya. Karena ini di sini juga ada jendela, kayak jendela gereja gitu. Dan ini kayak pahlawan yang udah capek berperang. Jadi take time to breathe out sih basically. Tema besarnya tahun depan akan ada perubahan besar yang memang harus terjadi. Ini harus terjadi. Sudah jalannya gitu, ya. Dan karena perubahan ini sangat besar, be compassionate with yourself, ya. Pelan-pelan aja, karena kalian harus melepaskan energi-energi sisa negatif dari kehidupan yang lampau ini. Jadi nggak bisa langsung. Okay? Take your time. Ini aja, lakukan, mengalir aja sama kehidupan. Kalau rasanya mau bertindak, ya bertindak. Kalau rasanya pengen istirahat dulu gitu. Jadi dengarkan kata hatimu, dengarkan nuranimu, ya. Dan ini Archangel Michael ya kayaknya, ya. Jadi kalian tuh akan dituntun oleh semesta. Iya, ini penuntunnya ini in the near future. Bisa orang yang dikirim untuk membantu kalian, bisa juga dari berdoa. Kalian akan dapat wahyu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke? Sebentar, aku mau ngecas ini handphonenya dulu, nanti kita lanjut. Oke, balik lagi. Jadi advice terakhir dari universe. Wow. Clarity, ya. Kalian akan mendapat kejelasan yang dibutuhkan untuk langkah selanjutnya, atau menyongsong masa depan yang lebih baik. Kalian akan diarahkan, ya. Atau mungkin kalian tahun ini atau tahun depan, mungkin mulai dari tahun ini sudah mulai ada digadang-gadang bukan digadang-gadang, tapi kayak universe mulai kasih tahu, semesta akan mulai memberitahu, kamu akan mendapat kejelasan tentang situasi yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dilakukan. So 1 year from now, Spirit, what else? Anything else for pile number 2? Satu tahun dari sekarang, grup nomor 2. Ada lagi grup nomor 2, 1 tahun dari sekarang. Trust. Ya, makanya
setahun dari sekarang kalian benar-benar harus berdiri sendiri, mencari jalan kalian sendiri. Tidak bisa lagi bergantung sama orang-orang yang dulu, karena ya memang kalian harus menjalani hidup yang berbeda dan kemungkinan besar hidup yang lebih sehat, karena ini ada sayap. Trust, kalian itu ditakdirkan untuk terbang, bukan untuk dikelilingi oleh orang-orang ini yang ingin mengambil atau menyedot energi dari kalian terus-menerus. Dan bottom of the decknya prosperity, jadi kalian akan dicukupkan kebutuhannya ya. Oke. Satu lagi terakhir, oke, ini serem banget nih kalau dapat kartunya yang sama dengan nomor 1 lagi. Oke. Message for pile number 2, pile number 2 only. Okay. The Secret Lotus, compassion in action, the chosen tool. I see now the lotus in your spirit's jewel. Jadi bisa jadi kalau kalian akan berkumpul dengan orang-orang yang tahu nilai diri kalian yang sesungguhnya. Jadi mungkin kalian merasa tahun depan kalian nih udah bonyok babak belur karena ini konflik-konflik yang gak berkesudahan akhirnya mencapai puncaknya ini. Tapi justru dengan kalian babak belur itu kelihatan bahwa kalian sebenarnya itu Sacred Lotus, jiwa kalian tuh berharga. Ini juga bisa berarti kalian akan lebih menyayangi diri sendiri dan menganggap diri sendiri berharga. Jadi seperti udah saya bilang, ada orang-orang yang mencoba mengecilkan nilai diri kalian, dan tahun depan, setahun lagi, kalian baru akan melihat diri sendiri kalau kalian tuh berharga, apa adanya, disayang oleh Tuhan apa adanya, dan kalian gak usah berubah, gak usah jadi orang lain untuk mendapatkan untuk menikmati berkat dan karunia Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kalian unik dan tidak ada duanya. Jadi kalian tidak harus conform, maksudnya kalian tidak harus menjadi seragam atau menuruti keinginan orang lain yang ingin membentuk kalian sesuai kehendak mereka ya. Jadi itu pesan besarnya untuk tahun depan. Semoga resonate, dan kalau iya subscribe, kasih saya jempol, dan silakan lihat box deskripsi kalau ada yang mau personal reading. Kontak saya ada di box deskripsi. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pick a card berikutnya. Dadah. Halo buat teman-teman yang memilih pile terakhir atau Thor, ini adalah bacaan kalian tentang apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan dalam kehidupan kalian, perubahan besar apa yang akan terjadi dalam hidup kalian setahun mendatang. Oke, reading ini timeless, jadi kapan saja kalian menontonnya, message-nya masih berlaku ya. Oke, ini pesan generalnya, nanti kita akan lihat spesifiknya dengan tarot. Oke, you are good enough. Oh, within the next few months, jadi mungkin nggak sampai setahun lagi. Fall into my arms, surrender, holding the opposites, extremes of life. Wah, kayaknya hari ini pas 1, 2, dan 3 nyambung semua ya. Jadi you are good enough. Tema besar kalian setahun ke depan adalah self love. Jadi kalian akan menerima diri kalian apa adanya. Terutama ini sifat perfeksionis dan partikulernya Virgo ini yang harus dilepas. Tidak selalu berarti kalian zodiaknya Virgo. Ini cuman kayak archetype gitu ya. Jadi karakteristik Virgo ada dalam diri kalian. Kalian selalu merasa kalian tuh kurang ini, kurang itu. You are being too hard on yourself. Kalian terlalu keras pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Nah, itu akan berubah tahun depan. Jadi tahun depan kalian akan mulai lebih santai, relax, fleksibel. Fall into my arms, percaya pada universe.
Jadi ini kayak orang yang terjun aja langsung ke kolam gitu atau ke danau. Pokoknya dia percaya dia nggak akan tenggelam, dan ya ini kayaknya seger banget ya, kayak terjun ke kolam renang gitu. Fall into my arms, surrender, holding the opposites extremes of life. Jadi intinya sih kalian akan belajar menyeimbangkan diri. Jadi kalau selama ini kalian terlalu pengen mengontrol keadaan, atau merasa kalian harus bertanggung jawab atas segala hal, tahun depan semua itu akan berubah ya. Jadi kalian akan belajar menerima semua sisi kehidupan ya, holding the opposite extreme of life. Jadi kalian akan menerima kalau orang yang berseberangan pendapat dengan kalian atau situasi yang tidak sesuai keinginan kalian itu adalah bagian dari kehidupan ya. Jadi kalian akan belajar menerima itu dan akhirnya merasa lebih peaceful, karena kalian tidak akan merasa tegang terus-terusan mencoba mengontrol situasi supaya selalu berjalan seperti yang kalian mau ya. Itu pesan buat diri saya sendiri juga. Jadi within next few months kita akan lihat ini apa ya. Tapi kayaknya sih akan ada opportunity, karena ini istana emas, tangganya dari emas, jadi kesempatan emas aku lihatnya. Oh, dan kamu pilih patung Thor, dan maksudnya action figure Thor, dan ini mirip-mirip Asgard ya kalau aku lihat. Jadi ya, within the next few months mungkin kalian akan dipercaya memegang satu posisi penting, naik jabatan, promosi. Tapi intinya ya, apapun yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan, 1 tahun ke depan, kalian akan mengalami perubahan pola pikir. Jadi kalian tidak akan lagi terlalu perfeksionis, terlalu mengontrol, tapi tahu kapan kalian harus bertindak, kapan kalian harus turun tangan, dan kapan harus membiarkan semesta atau Tuhan melakukan karyanya. Oke? Jadi menyeimbangkan diri antara bekerja, berdoa, dan antara kapan harus bertindak, kapan harus planning, bertindak, kapan harus melepaskan ekspektasi. Oke? So, aku pengen tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan lagi. What is this next few months? Kalian akan lebih fleksibel, belajar menerima pendapat atau pola pikir yang berbeda dan mengambil pelajaran dari situ ya. Jadi kalau selama ini kalian terlalu kaku atau terlalu memaksakan kehendak, 1 tahun lagi itu akan berubah, dan akhirnya hidup kalian akan lebih santai, lebih peaceful, karena kalian tidak terlalu ekspektasinya nggak terlalu tinggi terhadap orang lain sama terhadap diri kalian sendiri. Oke? What is this within the next few months, Spirit? What is this within the next few months? What will happen? Oh, Knight of Wands in reverse, terbalik. Ten of Wands. Oh ya, iya. Ini sesuatu yang akan datang pas kalian justru lagi nggak ngejar apa-apa ya. You are good enough. Jadi ini kayak seperti lampu hijau buat kalian kalau kalian nggak usah bersusah payah gini ya. Sudah cukup yang kalian lakukan, kalian sudah berusaha maksimal, dan kesempatan ini justru akan datang pas kamu sedang tidak terlalu nafsu mengejarnya ya, tidak terlalu bernafsu gitu loh, tidak terlalu ambisius. Coba clarify again please, within the next few months and Knight of Wands in reverse.
What does this mean? Please get it clarified. What does this mean? What does this mean? Okay. Oh. Tower in reverse. Ya, jangan buru-buru ya. Wah, one semua ini, gila. Oke, Knight of Wands in reverse, the Tower in reverse. Kalian buru-buru ingin meninggalkan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu, tapi justru sesuatu itu ya hati. Ini juga bisa berarti be careful what you wish for. Be careful what you wish for. Tapi intinya, apapun yang terjadi beberapa bulan lagi, itu akan terjadi di saat kamu justru sedang tidak mengejarnya. Jadi kalian berdoa, menanti, berharap. Ya, jadi ini law of attraction. Jadi kalian mengundang sesuatu bukan dengan usaha, tapi dengan energi. Jadi kalau kalian maksudnya apa ya? Tidak terlalu mengontrol kapan hal-hal harus terjadi, tapi kalian tetap optimis ya. Jadi Queen of Wands ini, dia optimis, dia tahu apa yang dia mau dan dia lakukan apa yang dia bisa. Dan meskipun ada halangan atau hambatan, dia nggak panik karena dia yakin sama kemampuannya. Dia yakin pada suatu hari nanti apa yang dia usahakan dan inginkan akan tercapai. Jadi dia mengundang berkah dengan energi, bukan dengan mengejar. Jadi kebahagiaan itu akan datang pas kamu tidak mengejarnya. Ya, what you want wants you to. Oke. Jadi pas kamu lagi mungkin lagi mikir-mikir atau sedang tidak ngapa-ngapain, jadi siap-siap aja, siap-siap nunggu kapal datang. Kemudian kesempatan itu akan datang. Oke. Jadi intinya secara garis besarnya, ini adalah sesuatu yang akan datang pada saat kamu sedang bersenang-senang, mungkin malah ya. Jadi melakukan hal-hal yang kamu suka, melakukan hal-hal yang positif, tapi tidak mengharapkan hasil. Justru hasil itu akan lebih cepat datang ya. Kok buru-buru amat sih kalian tuh, mau kemana? Energinya Wand semua ini. Ya, Temperance. Ini tadi keluar di pile nomor berapa ya? Jadi harus bukan bersabar ya, tapi agak sedikit fleksibel. Jangan go terus, tapi ambil waktu untuk istirahat, ambil waktu untuk merenung, berdoa, meditasi. Dan kalaupun ambil tindakan, nggak usah defensif kayak gini, tapi ya cukup katakan atau lakukan saja apa yang perlu dilakukan sudah. Nanti apa yang kamu minta akan datang sendiri ya. Oke. Oke. Mungkin setengahnya seperti Thor ya, karena dia kan tadinya dia pengen jadi raja, terus setelah dapat pelajaran dia justru malah nggak kepengen, tapi malah pas dia nggak kepengen itu dia membuktikan dia pantas jadi raja. Seperti itulah kira-kira.
Oke, kita sambung lagi secara spesifik. Spirit. Oke, Tuhan semesta, apa kira-kira yang akan terjadi pada pile nomor 3 setahun lagi? Yang lebih spesifik, please. Secara lebih spesifik, apa yang akan terjadi untuk pile nomor 3 1 tahun lagi? Perubahan besar apa? Perubahan besar untuk pile 3 secara lebih spesifik, please. Apa itu tadi? Kayak mau loncat tapi nggak jadi. Okay, 5 cards maybe. Ini kan Wheel of Fortune. Sometimes you just have to leave it to chance. Aku nggak tahu mau ngambil ini apa enggak. Tapi ya energinya sama aja ya. Kesempatan. Mungkin ini campuran dari nomor 1 dan 2. Mungkin ada traveling. Apalagi mungkin cinta. Satu tahun dari sekarang pile nomor 3, apalagi cinta, karir, asmara yang akan terjadi 1 tahun kemudian. Waduh, banyak amat. Ambil semua nggak nih? Ya, petualangan baru. Kita dapat The Tower lagi. Energinya hampir-hampir mirip. Ini 3 pile ini semuanya. Aku rasa dengan adanya tower ini, towernya lurus. Tadi kan towernya terbalik ya, pas aku shuffle Knight of Wands. Biarkan segala sesuatu terjadi pada waktunya, ya. Kamu tinggal siap-siap aja, siap-siap koper. Ya, leave it to chance. Yang penting sekarang kamu harus ada di energi di Empress ini. Jadi jaga diri, terutama kesehatan mental, spiritual, emosional. Dan jangan jadi orang yang fatalistik atau pesimis, kelewat pesimis. Be like the Queen of Wands, ya. Yang penting kalian diminta untuk have fun, be creative, ya. Have fun, be creative. Itu salah satu bentuk dari self care dan self love, ya. Jadi you are good enough. Kamu tuh nggak usah berjuang untuk menyenangkan semua orang. Ini adalah 1 tahun lagi adalah waktunya buat kalian tuh bersinar, ya, bersinar. Jadi percaya, untuk timingnya serahkan ke universe, ya. Mungkin beberapa dari kalian ini tentang mengejar mimpi. Mungkin kalian merasa harus berjuang keras sampai mati-matian gitu untuk mencapai mimpi. Enggak selalu. Karena separuhnya adalah usaha, keberuntungan sama berkat dari universe. Jadi lakukan apa yang kamu bisa, ya. Ini kayak Empress ini kayak ibu hamil, bumil. Jadi bumil itu kan kalau mengandung bayi, dia menjaga dirinya sendiri supaya bayinya atau apa yang dia mau capai, manifestasikan itu tumbuh dengan sehat, ya. Jadi jaga diri kalian sendiri. Jangan takut mencoba hal baru, ya. Hal baru yang kamu senengin loh, ya, bukan karena terpaksa. Jadi ini kayak energi 2 of Wands ini juga. Coba-coba sini, coba-coba situ. Nanti lihat mana yang cocok gitu, ya. Mungkin kalian punya beberapa bakat. Mungkin beberapa dari kalian itu ditakdirkan untuk jadi bintang atau famous atau jadi terkenal di YouTube atau jadi nggak tahu apa, karena itu energi Queen of Wands, energi kreatif. Jadi kalian nih grup ini seniman, ya, mungkin, ya, suka gambar, suka nyanyi, suka menulis, suka aku nggak tahu apa lagi. Jadi jaga diri kalian baik-baik, karena roda keberuntungan ada pada kalian. Pada saat ini terjadi, kalian akan baik-baik aja.
Eight of Cups, kalian akan pergi ke, kalian memang sudah seharusnya diminta pergi. Kalau kartu Rider-Waite-Smith yang edisi lama kan bulannya kayak tersenyum gitu, jadi ya memang sudah waktunya gitu. Nah siangnya ini, ceritanya nih siang, The Tower ini kayak sesuatu yang gak diduga-duga, tapi itu kayak berkah terselubung untuk mengantarkan kalian ke tempat yang seharusnya, dimana kalian harusnya berada. Jadi untuk sekarang kerjaan kalian oke, tapi ini 1 tahun dari sekarang ya. Tapi aku rasa sih sudah dimulai ini prosesnya 1 tahun dari sekarang. Tapi pokoknya kalian siap-siap dulu dan lakukan apa yang kalian sukai. Tapi itu bukan berarti kayak berfoya-foya atau mabok-mabokan, bukan berarti begitu ya. Maksudnya sesuatu yang positif, yang bikin kalian seneng ya. Dan jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, karena kalau tower ini terjadi, kalian bakal butuh energi untuk cari tempat lain ya. Aku nggak tahu ini Ten of Swords apa. Ini kayaknya sih lebih seperti kalian sisa-sisa energi dari ini, dari The Tower ini ya. Jadi kalian pergi dan akhirnya terkapar, kecapean setelah semua yang terjadi, tapi ada matahari terbit, jadi malam akan berganti siang lagi, pagi yang baru, awal yang baru ya. Jadi ini sekarang kalian sedang di sini, 1 tahun lagi mungkin kalian di sini, tapi akan ada awal yang baru ya. Bottom of the decknya Queen of Cups, jadi ikuti kata hati, ikuti intuisi, ikuti hati nurani kalian ya, percayai hati nurani kalian. Oke. Jadi kalau yang lain ribut-ribut gak usah khawatir, kalian tenang aja, karena kalian dituntun untuk keluar dari semua ini, untuk keluar dari kesulitan ini ya, dan akan ada panggilan baru, awal yang baru. Oke. Aku cuma mau clarify ini apa, Ten of Swords, Ten of Swords. Aku dengarnya universe, semesta berkonspirasi untuk kebaikannya ya kan, falling into my arms, trust the universe. Ada 2, nggak tahu bisa kelihatan nggak nih, ada 2 malaikat atau apa nih di sini. Jadi mereka kayak melindungin si ibu yang di tengah ini ya. Ya, kalian akan meninggalkan sesuatu yang sudah expired secara emosional. Entah itu satu hubungan, entah itu pekerjaan, tapi yang jelas kalian sudah di situ, sudah cukup, sudah jenuh, sudah tidak ada yang bisa, sudah tidak ada yang exciting lagi, dan sudah waktunya pergi. Ya. Energi kalian berbeda dari energi nomor 2, karena nomor 2 itu ada konfliknya, tapi kalau kalian ini kayak memang sudah waktunya berakhir, tapi kalian belum mau pergi. Ya, ada beberapa yang mungkin banyak di antara kalian belum mau pergi, tapi ini harus terjadi ya. Bisa juga ini within the next few months, ada kesempatan emas, tapi kalian belum merasa siap. Knight of Wands-nya terbalik ya, belum merasa siap, terlalu cepat rasanya, masih ragu-ragu, jadi kalian menunda. Tapi kedepannya kalian akan ambil kesempatan itu ya. Jadi kalau ada kesempatan emas beberapa bulan lagi, itu terserah kalian mau ambil apa enggak, jadi itu tergantung kesiapan kalian ya. Tapi tetap aja 1 tahun lagi, dimanapun kamu berada sekarang, itu situasinya akan berubah, dan kamu akan tetap harus memulai sesuatu yang baru, mencari kebahagiaan di tempat lain. Oke? Please clarify the Ten of Swords.
clarify the Ten of Swords after the Eight of Cups. Knight of Swords, ya, no more illusion. Jadi abis semua ini terjadi, kalian sudah akhirnya fokus dan jelas hendak pergi kemana. Sekali lagi, Ten of Swords, please clarify. Ten of Swords and Knight of Swords. Clarify. The Moon. Ya, jadi ketidakpastian yang mewarnai kehidupan kalian selama ini. Mungkin kalian selama ini ada di energi Two of Wands ini, mau pergi enggak, mungkin memang belum siap, belum waktunya. Tapi segala sesuatunya akan tetap terjadi. Ini Tower moment akan tetap terjadi. Aku nggak tahu ini apa, bisa kerjaan, bisa hubungan. Tapi ini jelas sesuatu yang sudah tidak memuaskan kamu lagi. Jadi selama ini kamu berpikir mungkin takut untuk pergi ke daerah yang asing dengan The Moon ini. Tapi matahari akan terbit lagi dan kamu akan bisa melihat dengan lebih jelas. Jadi kayak lagu I can see clearly now the rain is gone. Kayak lagu gitu ya. Maaf aku nggak bisa nyanyi, tapi ya kamu tahu lagu itulah. Jadi kira-kira itu yang akan terjadi 1 tahun dari sekarang. Jadi aku mau tarik pesan terakhir dari Divine Doors Oracle. Lampunya juga udah redup, udah perlu diganti, perlu di charger sih maksudnya. Kameraku jadi blur ya? Oh enggak, aku pikir jadi blur tadi. Jadi satu kartu dari Spellcasting Oracle. What will happen 1 year from now? What will happen 1 year from now? Specifically, Spirit, for pile number 3. Specifically for pile number 3. What will happen 1 year from now? What will happen to them 1 year from now, Spirit? Spirit guide. Kalian bakal dituntun falling into my arms. Jadi percaya pada spirit. Aku rasa ini juga berarti 1 tahun kemudian kalian akan belajar percaya pada universe. Belajar percaya di saat-saat yang tidak pasti ya. Belajar mempercayai tuntunan dari semesta. Satu lagi mungkin yang lebih spesifik. What big change will happen to pile number 3? Something more specific. Apa ini? Finding. Ini kartu dari tadi udah ngikutin aja. Jadi percaya sama spirit bahwa kalian akan menemukan apa yang selama ini kalian cari-cari ya. Jadi mungkin kalau 1 tahun ke depan kalian masih ingat reading ini, mudah-mudahan apapun yang terjadi saat itu akan itu memang sudah ditentukan supaya kalian bisa menemukan diri kalian yang sejati ya, supaya kalian bisa menemukan kebahagiaan dan fulfillment yang sejati. Fulfillment itu apa ya? Kepuasan jiwa ya, kepuasan jiwa. Oke, ini lampunya udah benar-benar redup. Satu lagi kartunya, sudah itu kita selesai. Satu lagi spirit untuk pile nomor 3, specific message, any specific message for pile number 3. Nomad. The nomadic man wanderer lies deep inside, so take the leap now, don't crawl back and hide. Oh ya, nomor 1, 2 aku tadi nggak translate ya. Jadi jadi kalian tuh memang ditakdirkan untuk bertualang, berkelana, bukan dalam arti harfiah ya, mungkin mencoba hal-hal baru
Tapi itu memang jiwa kalian yang sejati. Kalian tidak ditakdirkan berada di satu tempat terus-menerus untuk orang lain, ya. Jadi sudah waktunya mengikuti panggilan jiwamu, panggilan hatimu. Jangan mundur, jangan kecut hati, jangan tawar hati, ya. Satu lagi. Ini kayaknya mau keluar juga. Passages, ya. Spiritual signs of inclination, you are walking through passages of your transformation, transformasi, kupu-kupu. Jadi dengan kalian habis ini akan benar-benar jadi orang dewasa. Jadi orang dewasa itu dalam artian kalian mengejar mimpi sendiri, mencari kehidupan sendiri, berdiri di atas dua kaki sendiri, menentukan nasib kalian sendiri, oke? Terakhir, distant dream. The distant cause your heart to roam free as you dare dream it, so must it be, pass it on. Jadi, ya makanya kalian dituntut untuk istirahat, banyak-banyak istirahat, bermain-main, supaya kalian nanti punya energi untuk bertualang, untuk menjelajahi hal-hal baru. Aku merasanya kalian ini traveler dan free spirit banget. Dan kalau inget, kalian pilih Thor, ya. Jadi sebentar lagi kan ada film Thor Love and Thunder. Jadi kalau kalian sudah nonton Avengers Endgame, Thor nggak mau jadi raja lagi karena dia merasa dia harus mencari kebahagiaannya sendiri, apa yang sebenarnya dia mau gitu. Jadi perjalanan kalian bakal kayak gitu juga. Jadi di Thor Love and Thunder nanti kalau udah lihat trailernya, ya, dia udah nggak mau jadi superhero lagi, dia mau bertualang, dia mau melihat berbagai negara dan sebagainya. Tapi ya selalu aja ada aja, ya biasalah kalau film Marvel memang begitu, ya. Jadi mungkin bisa paham dari contoh itu. Semoga bacaan ini membantu. Kalau membantu, tolong klik like dan subscribe, dan cek box deskripsi kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Saya ada personal reading, detailnya ada di bawah. Dan ya, sampai ketemu di PKK reading berikutnya. Dadah.